Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo. One week, one jus. Satu minggu, satu jus. Min hamazat bisyayatin. Kalau doa kita baca tapi hati kita biarin kemana-mana ada saat kita sholat. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan yang kedua bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dua-duanya ini kelahiran Mesir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Al-ayah. Sadaqallahu al-azim. Hadratul mukarramah wal muhtaramah, Sadah Hajjah Khadijah, Sadah Humairah selaku pimpinan Majelis Taklim At-Taqwa. Ya, sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim Ad-Dzikra Ibu Hajjah Ani. Ya, sama-sama kita hormati Ibu RW 01 RW 02 yaitu Ibu Masih. Ya, sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim At-Taufik beserta jamaahnya. Ya, sama-sama kita hormati Ibu Mi'ah. Mi'ahnya 100 ya. Umurnya panjang, amin. Ya 73. Ya, sama-sama kita hormati guru kita Kanda Ustazah Hikmah Hasan, juga Ustazah Hajjah Saburoh, Ustazah Musliha yang ikut hadir bersama saya alhamdulillah 2 bulan yang lalu. Beliau juga ikut dan hari ini alhamdulillah juga bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu semuanya. Bisa tak lupa yang sama-sama kita hormati pimpinan musola Nurul Kamal, Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustaz Rahmat Hidayat. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan, berikan umur yang panjang, umur yang barokah, ilmunya juga jadikan ilmu yang bermanfaat, barokah buat orang banyak, khususnya jamaah Majelis Taklim Nurul Kamal. Doa
doain juga keluarganya, anak-anaknya, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, sukses dunia dan akhirat. Ibu jamaah yang hadir semuanya, khususnya yang sudah sepuh, yang rada sepuh, yang masih muda, semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, agar selamat hidup kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kita akan mengkaji tafsir Al-Quran. Kitab tafsir itu banyak, tapi kita ambil salah satunya, yaitu kitab tafsir Jalalain. Ini mungkin sudah tidak asing di telinga ibu-ibu sekalian. Ya Bu, sudah sering dengar belum nama kitab ini? Sering banget nggak bisa. Iya, bukanya udah pernah. Udah pernah lihat kitabnya belum? Hari ini saya bagikan Bu fotokopiannya sengaja biar ibu bisa langsung menyimak apa yang akan kita kaji, kita bahas. Mengapa saya ambil surat Al-Kahfi? Al-Kahfi ini surat yang juz yang berapa? Suratnya ke 8. Sebab kita pelajari sejarahnya dulu. Kitab ini kitabnya ini saya bawa, saya tunjukin. Ini yang mengarang 2 orang. Dua-duanya punya nama depan Jalaluddin. Imam Jalaluddin. Yang pertama Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan yang kedua bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dua-duanya di kelahiran Mesir. Ketika Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengarang kitab ini, itu tidak dimulai dari surat Al-Fatihah, tapi beliau memulainya dari surat Al-Kahfi. Nah, kemudian setelah surat Al-Kahfi lanjut terus sampai surat An-Nas. Beliau tulis tafsirnya. Setelah surat An-Nas baru beliau menafsirkan suratul Fatihah. Setelah selesai menafsirkan suratul Fatihah, beliau sakit dan akhirnya beliau meninggal dunia. Berarti udah kelar belum ditafsirkan Al-Quran semuanya? Tentu. Karena tadi startnya dari surat Al-Kahfi. Setelah beberapa lama kemudian, murid beliau yang bernama Jalaluddin As-Suyuti inilah yang melanjutkannya. Dimulai dari surat Al-Baqarah sampai dengan surat Al-Isra. Jadi mulai surat apa? Al-Baqarah sampai dengan surat Al-Isra. Karena surat Al-Isra kan Al-Kahfi bisa ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, karena yang mengarang 2 orang, maka dikenallah di tafsir menjadi Tafsirul Jalalain. Tafsir yang dikarang oleh 2 orang yang bernama Jalaluddin. Jalal, orang yang memiliki apa? Keagungan, kemuliaan dalam hal apa? Ad-din, dalam hal agama. Orang yang sangat baik sekali agamanya. Sekarang sering disebut religius, sering dengar religius. Iya, bukan jus. Religius itu orangnya sangat agamis kan, kuat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Nah, oleh karena
yang pertama kali ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali adalah surat Al-Kahfi. Maka insya Allah di dalam pertemuan-pertemuan kita ke depan dan dimulai hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Kahfi ya Bu ya. Kebetulan juga insya Allah surat Al-Kahfi ini sudah sangat sering dibaca oleh ibu majelis taklim khususnya. Wabil khusus hari apa Bu biasanya kita membaca surat Al-Kahfi? Hari Jumat atau malam Jumat. Di antara keutamaan membaca surat Al-Kahfi adalah man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ah. Siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, ado'alahu akan disinari baginya fima bainahu wa bainal baitil atiq. Akan ada sinar untuknya dari mana? Baitul Atiq, dari Masjidil Haram. Sinar yang bersumber dari Ka'bah Baitullah, dikenal dengan Baitul Atiq. Yang kedua, maqara suratal kahfi yaumal jumu'ah, siangnya. Kalau tadi malam, siapa membacanya di waktu siang, maka dia akan mendapatkan sinar bainal jumu'ataini, antara dua jumu'ah. Maka ini diantara amalan yang gak boleh kita tinggalkan kalau bisa. Repot kayak apapun, usahakan kita bisa membaca suratul kahfi. Boleh kita baca malam, boleh kita baca siang. Syukur-syukur siang kita baca, malam juga kita baca. Karena fadilahnya. Apa maknanya diberikan sinar antara dua Jumat? Maknanya adalah kalau kita baca suratul kahfi di hari Jumat, maka insya Allah sampai Jumat berikutnya dosa-dosa kita terampuni. Amin ya Allah. Namanya kita pun manusia biasa, dosanya banyak. Benar gak? Banyak persoalan. Maka dengan kita membaca suratul kahfi, insya Allah menjadi wasilah menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, makna bahwa kita mendapatkan sinar antara dua Jumat, bahwasanya nanti pada hari kiamat nyata adanya. Sinar itu terlihat jelas. Kalau sekarang di dunia nggak kelihatan. Hadisnya kan kita disinari ya antara dua Jumat. Atau ada sinar dari Baitul Atiq sampai kepada kita, kelihatan nggak sinarnya? Kalau kelihatan, mah mungkin pada berebut semuanya, nggak mau ketinggalan baca Al-Kahfi siang Jumat. Justru memang tantangannya di sini, karena nggak kelihatan. Kadang ada yang baca, ada yang nggak baca. Seringnya enggak. Iya. Nanti pada hari kiamat akan diperlihatkan sinar itu nampak jelas secara kasat mata. Kasat mata bahasa keranjinya mungkin goblok. Ada wujudnya itu sinar. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi nanti akan terlihat orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, pada hari kiamat. Cahaya mereka itu terpancar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Khusus mereka yang biasa membaca suratul kahfi. Setelah kita dengarkan pemaparan daripada fadilah atau keutamaan pada suratul kahfi ini, mudah-mudahan menjadi motivasi kita, tambah semangat untuk kita membacanya setiap hari Jumat, insya Allah. Suratul Kahfi, langsung kita lihat dulu pengertiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi ini adalah Makkiyah. Kategorinya Makkiyah itu adalah diturunkannya sebelum Nabi
Nabi hijrah ke Madinah. Berapa ayatnya? Asrun wa mi'ah. Ya, 110 ayat. Ayat yang pertama berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dalam kurung wa huwal wasfu bil jamil sabitun lillahi ta'ala. Yang bawa pulpen boleh dikasih harokat. Wa hamil muradu al-i'lamu bizalika lil imani bihi awis sana'u bihi awhuma. Kecepatan. Ya, saya ulang ya. Alhamdulillah wa huwal wasfu bil jamil sabitun lillahi ta'ala wa halil muradu al-i'lamu bizalika lil imani bihi awis sana'u bihi awhuma. Ihtimalatun afyaduha as-salisu. Afyaduha as-salisu. Yang di dalam kurung berarti ayatnya, yang tidak di kurung berarti tafsirnya. Alladzi anzala ala 'abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-kitaba al-Qur'ana wa lam yaj'al lahu ayy. Kita belajar tafsir itu ayy. Ayy itu artinya ayy fihi iwajan ikhtilafan au tanaqudun. Ikhtilafan au tanaqudun. Wal jumlatu halun minal kitab. Wal jumlatu halun minal kitab. Segala puji di dalam kurung berarti terjemah daripada ayat 1 surah Al-Kahfi. Alhamdulillah artinya segala puji. Surat Al-Fatihah Allah berfirman alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Alhamdulillah segala puji. Apa arti memuji? Maka ditafsirkan di sini, memuji ialah menyifati dengan yang baik, menyebutkan hal-hal yang baik. Jadi kalau kita memuji Allah berarti kita mengakui kesempurnaannya Allah dalam segala sifatnya. Sifat-sifat Allah banyak tuh. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, seterusnya. Asmaul Husna, nama-nama Allah itu juga mencerminkan sifat-sifatnya Allah. Semuanya sifat dari Allah itu sempurna, beda dengan kita. Gak ada manusia yang sempurna.
perfect. Ada orang ranci. Artinya harus perfect. Dan ada satu orang pun yang sempurna. Maka ibu jangan suka dipuji. Jangan pengen dipuji orang sama orang. Ukur kita malu. Sudah ada manusia yang sempurna. Ketika pun orang memuji kita tanpa kita minta, apa yang harus kita lakukan? Kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Contohnya begini. Ibu enak banget melihat ibu keluarganya sukses semuanya. Apa kita jawab? Kembalikan kepada yang memberi. Minum musim batuk. Jangan baru dipuji sedikit, kurang kuat imannya. Orang tak tahan dengan pujian, tak tahan pujian, tak tahan juga dengan yang namanya pujian. Bahaya. Baru dipuji sedikit langsung telinganya pekal. Ini kiasan. Orang bilang hebat ya ibu, anak-anaknya sukses semuanya. Kemudian dia jawab apa? Sapa dulu emaknya. Nggak boleh begitu ya. Sapa dulu bapaknya. Nggak boleh ya. Aja sebut anak begitu. Iya, boleh nggak? Sombong. Kata si Mandra, mas sombong amat. Apa kalimat yang pantas kita ucapkan? Alhamdulillah nomor 1. Besok lagi orang datang memuji kita lagi. Orang lihat kita, duit kita banyak, kemudian kita rajin sedekah. Orang memuji lagi. Selain alhamdulillah, mari kita jalankan apa yang biasa dilakukan oleh sahabat yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat sekaligus menantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali menikah dengan putri baginda Rasulullah yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Beliau setiap kali menerima pujian dari orang lain, 3 yang beliau lakukan dalam doanya. Beliau langsung berdoa kepada Allah meminta 3 hal. Pertama, ya Allah, ampunilah aku dari hal-hal yang orang lain sebenarnya nggak tahu. Ya, orang puji kita hebat, anak-anak kita pada sukses. Kita dibilang hebat karena rajin sedekah. Di belakang itu sebenarnya juga banyak kekurangan kita yang nggak kelihatan. Masya Allah, semangat banget jawab itu. Iya kan? Iya. Betul-betul kita sadari ya Bu ya. Orang melihatnya ya kelihatan doang, yang nggak kelihatan. Kalau Allah membuka sebenarnya kita ini banyak banget. Ya alimas sirri minna la tahdihis sirra'ana doanya wa afina wa anna wa firlana aisukuna. Apa artinya? Sukuna artinya siapa? Ya alimas sirri minna, wahai yang maha mengetahui rahasia yang tersimpan di dalam hati kami. La tahdikis sitro anak, jangan engkau buka tabir rahasia itu di hadapan orang lain. Tutup aib kami ya Allah. Itu mati. Biasanya setelah kulhadan ya Bu ya. Selesai dari kulhadan jangan langsung kabur, doa dulu pada jadi doanya bagus. La tahdikis sitro anak wa afina, berikanlah keafiatan, maafkanlah kami. Wa filana ampunilah dosa-dosa kami dimanapun kami berada. Maka di saat dipuji kemudian kita baca doa ini, insya Allah kita nggak akan terpengaruh dengan pujian orang lain. Kalau orang yang kuat imannya sekali dipuji, naik dia hatinya jadi sombong. Tapi dengan doa begini,
panitia biasanya ini pintar-pintar ngomong. Kata si A bocorin ke si B di panitia. Besok kalau minta proposal sama si B, sama si C, angkat dulu kunci dia. Biasa begitu. Kunci setinggi langit. Kita coba kalau dari kunci dia mau keluar berapapun. Kadang-kadang begitu. Karena dia tahu karakter si C ini orangnya nggak tahan dengan ujian. Kekurangan si C malah dimanfaatin sama si A dan si B. Sama dari jalan setan. Mestinya kita tolong. Kita tahu orang ini karakternya suka dipuji, jangan sekali-kali muji dia. Karena akan menjerumuskan dia. Paham gak? Iya. Diangkat terus. Bahaya nanti kalau terlalu tinggi jatuhnya nanti sakit. Jadi masya Allah, ketika dipuji doa minta kepada Allah, ampuni segala kekurangan saya Allah yang orang-orang nggak tahu, tapi kita mah tahu. Iya. Kemarin kita habis ngatain orang, orang lain mungkin nggak tahu karena ngatainnya cuma di dalam hati. Kemarin kita sempat dengki sama orang, gecek sama orang, julid sama orang, di dalam hati orang lain nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Diri sendiri apalagi sadar banget, tahu banget. Maka segera minta ampun atas segala apa yang orang lain nggak tahu. Meskipun orang tahunya baik-baik doang. Yang pertama, agar kita tahan pujian. Yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu juga kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menerima pujian. Berdoa minta kepada Allah, ya Allah, kalau tadi minta diampuni, yang kedua jauhkanlah saya dari dosa atas pujian yang saya terima. Maksudnya gimana? Jangan sampai gara-gara dipuji kita jadi punya dosa. Ya itu tadi yang gak kuat iman yang dipuji akhirnya jadi kadang-kadang lagi di ini cuma dua doang yang anaknya pada sukses. Kompak amat itu. Iya. Sebelah sana enak loh. Kompak. Kalau ada materinya menjadi ngantuk. Iya. Disuruh nulis. Orang-orang ngantuk gue ya. Tapi kalau dengerin doang sendiri kan orang. Jadi yang kedua ini makna dari doa ini bahwasanya kita minta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita di saat kita dipuji oleh orang lain. Karena kadang-kadang setannya paling bisa membisikin kita kok. Ya, dulu lagi dipuji tuh. Ya, itu tadi sama-sama jauh dari emang benar. Gitu. Emang benar. Gue orangnya baik. Emang benar. Ya, gue orangnya murah. Nah, gara-gara itu ada kita punya dosa gara-gara pujian dari Tuhan. Minta sebagai ampuni dosa. Ya, insya Allah. Yang ketiga, doanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib nih. Ketika dipuji oleh orang lain, minta kepada Allah, mudah-mudahan tidak bisa berbuat yang lebih baik daripada apa yang orang katakan kepada kita. Orang bilang kita murah, orang bilang kita baik akhlaknya, mudah-mudahan lebih dari itu, dari segala apa yang orang puji. Ya, jadi justru nilai kita malah jauh lebih baik di hadapan Allah. Dengan begitu insya Allah setiap dipuji kita akan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Ini makna alhamdulillah. Lanjut sabitun yang tetap. Ada di situ. Sabitun artinya yang tetap. Jadi pujian ini sifatnya tetap, terus menerus. Lillahi, buat siapa pujian yang sifatnya tetap terus menerus buat Allah, bagi Allah Ta'ala maha tinggi dia. Wahalil muradu bi'atihi, apakah yang dimaksud dengan alhamdulillah ini? Bersifat pemberitahuan untuk diimani, atau dimaksudkan hanya untuk memuji kepadanya belaka, atau dimaksudkan untuk keduanya. Jadi ketika kita memuji Allah
dengan mengucapkan alhamdulillah. Apakah maksudnya hanya sekedar pemberitahuan agar kita selalu mengimani bahwasanya alhamdulillah itu hanya milik Allah, atau dimaksudkan hanya untuk memuji kepada Allah, atau justru kedua-duanya? Nah, di dalam menanggapi masalah ini ada beberapa hipotesis. Masalah tinggi, hipotesis itu artinya kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan. Maknanya yang pertamakah, yang keduakah, atau yang ketiga. Akan tetapi yang lebih banyak mengandung faedah adalah pendapat yang ketiga, yaitu alhamdulillah ini untuk diimani sekaligus sebagai pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kurung berarti arti daripada allazi anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya. Siapa ini? Kali maksud hambanya Allah yang yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, Alkitab diturunkan oleh Allah. Maksud Alkitab ini adalah Al-Quran, dan dia tidak menjadikan padanya di dalam Al-Quran itu kebengkokan. Apa makna kebengkokan? Perselisihan atau pertentangan. Bengkok. Jumlah kalimat walam yaj'allahu iwajan, berbentukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Alkitab. Setelah saya baca, maka saya akan jelaskan mengapa kita harus memuji Allah. Di dalam surat Al-Kahfi ini ayat 1 jelas Allah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita. Dan kalau kita menghitung nikmat Allah banyak banget tuh, tak terhitung. Wa in ta'uddu nikmat Allahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, saya tidak akan mampu saking banyaknya. Ada nikmat yang zahir, ada nikmat yang batin. Zahir itu nampak, kelihatan. Contohnya apa? Nikmat sehat, kelihatannya. Mukanya ada seger-seger, badannya ada kuat, sehat. Itu nikmat yang nampak. Dikasih rezeki, anak-anaknya pada sehat juga. Itu nikmat yang nampak ya boleh. Ada nikmat yang tidak kelihatan. Contohnya apa? Dimudahkan kita melakukan kebaikan. Itu nikmat. Dimudahkan kita untuk bisa menjalankan puasa sunnah. Enak aja bawaannya. Kita menjalani puasa, kita bangun malam, kita baca Quran. Ini berkat nikmat dari siapa? Kelihatan nggak nikmatnya? Yang kelihatan hanya efeknya saja. Karena nikmat dari Tuhan itu maka kita jadi gampang berangkat ke majelis taklim itu. Padahal enaknya siang-siang tidur, saya main HP, mantap. Tapi dengan nikmat batin yang enak pakai lokasi, kamu lagi bisa nyampe ke sini sekarang. Ini patut kita syukur. Khusus dalam Surah Kahfi ayat 1 ini nikmat yang Allah berikan adalah berupa Allah turunkan Al-Quran. Alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sekali alasannya langsung memuji Allah ayat 1 ini. Sebab Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali petunjuk yang dapat kita ambil. Banyak sekali perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah yang kalau kita patuhi semuanya, maka akan selamat hidup kita dunia
dunia dan akhirat. Berarti bisa kita bayangkan, andai kata Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad, kira-kira hidup kita akan seperti apa? Amburadul, hancur seram hidup kita kalau tidak ada Al-Quran. Ya, ya, pedoman hidup kita wahai Allah itu. Oleh karena itu bersyukur alhamdulillah kepada Allah. Dengan cara apa bersyukurnya? Salah satunya adalah Al-Quran itu berdasar pedoman hidup kita selama hidup di dunia ini. Wajib kita pelajari Al-Quran. Pelajari yang banyak. Yang pertama, step by step kita belajar cara membacanya. Lalu alif-alifan, alif di atas, alif di bawah, alif di depan. Jadinya alifun. Kalau sekarang banyak metodenya. Ada umi, ada ikro, ada kiroati, ada tilawati, ada yang doa. Semuanya sangat membantu agar kita dan anak-anak kita, generasi penerus kita ini bisa baca Al-Quran dengan cepat dan benar. Bukan cuma cepat, tapi bacaannya bagus, fasih. Itu cara kita bersyukuri Al-Quran diturunkan kepada kita oleh Allah. Yang kedua, cara mensyukurinya, setelah kita belajar membaca dan kita sudah bisa, maka kita pelajari maknanya atau tafsirnya. Hari ini kita belajar tafsir Al-Quran. Maka insya Allah kita yang belajar tafsir di sini ataupun di tempat lain dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita bersyukur nikmat Allah harus tambahin, tapi kalau kita kufur azab Allah adalah yang ketiga, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Sekarang ada istilah one day one juz, satu hari satu juz. One day one juz, kira-kira one week one juz. iya, sanggup gak one day one juz? Insya Allah harus habis kebiasaan. Iya, ada grupnya sekarang. Ada grup, kita nulis komunitasnya. Artis yang kesibukannya luar biasa, dia bisa one day one juz, satu hari satu juz. Nah kita emang yang jelas-jelas ngaji pun kerjaan musuh kemarin kita ngaji. Maka kita harus disiplinkan diri kita. Gak sanggup one day one juz, one week one juz, satu minggu satu juz. Dari bagi berarti per hari berapa lembar. Dikit banget kalau bagi yang biasa. Gak bisa satu minggu satu juz, one month one juz, satu bulan satu juz, satu bulan 30 hari. Satu juz itu cuma 20 halaman. Berarti satu hari enggak satu halaman acan-acan baca Quran. Iya, dikit banget. Maka saya tawarkan kalau nggak bisa satu bulan satu juz, satu tahun satu juz, nggak saya tawarkan itu. Perbankan parahnya. Insya Allah kita akan dakwah istiqomah membaca. Paling bagus kapan waktu baca Al-Quran itu baik di waktu sahur. Ya sebelum subuh waktu sahur. Jadi setiap mulai sempatkan kita baca sedikit Al-Quran. Nanti nyambung lagi enaknya itu di sholat subuh. Ya saya dulu. Belum terlalu repot soalnya kita masih enak. Jangan lupa moderasi ada lanjut kita baca Quran. Ayo aja kita rutinin. Habis tahajud 2 lembar, habis subuh 2 lembar, nanti habis doa lagi, habis doa habis asar. Nah, kalau langsung satu juz itu memakan waktu 30 menit kalau lancar. Iya, kalau lancar. Kadang yang bikin gak lancar apa lo? Bacanya apa lancar? Bacanya apa? Banyak iklannya.
bunyi itu. WhatsApp bunyi ya. Kalau lain nggak tenang, lihat dulu ah WhatsAppnya, takutnya penting. Pas dibuka, bukan cuma satu yang dilihat, semuanya. Nggak terasa 10 menit itu buka HP, akhirnya mundur. Harus 30 menit telah, jadi 40 menit, banyak iklannya. Lanjut dong. Allazi anzala ala abdihi Muhammadin al-kitab al-Qur'an. Kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah karena Allah menurunkan Al-Quran. Yang pertama dalam surat ini. Yang kedua, kenapa kita harus memuji Allah? Karena Allah sudah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada kita umat manusia, khususnya umat Islam. Andai kata Al-Quran diturunkan, tapi Allah tidak mengutus Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, kira-kira bisa kita baca Quran sendiri? Bisa kita memahami isi Al-Quran sendiri? Tidak bisa. Maka diutus Nabi Muhammad SAW nikmat yang sangat besar buat kita. Dua perkara. Kenapa kita harus memuji Allah dalam surat Al-Kahfi? Walam yaj'allahu aifihi aiwajan. Hal keadaannya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk sampaikan kepada kita ini tidak ada satupun dari ayat-ayatnya yang bengkok. Apa maksudnya bengkok? Ikhtilaf, tanaqud, tidak sama antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, itu bertentangan, berarti bengkok. Tidak kita temukan, tidak boleh kita ragu tentang isi kandungan Al-Quran. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu benar adanya. Berita-berita yang ada dalam Al-Quran tidak ada yang bohong. Dikatakan dalam Al-Quran orang yang beriman dan beramal soleh nanti tempatnya di mana? Surganya Allah. Di dunia hidupnya akan angkat derajatnya, dimudahkan segala hajatnya. Ini benar. Apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu benar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kuncinya buat kita semua. Kalau kita pengen gampang, mudah segala urusan kita, bisa kita punya masalah, selalu ada jalan keluar yang Allah kasih. Tentunya dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, bukan berarti duduk menunggu tidak. Kita berikhtiar, dan setelah kita berikhtiar hasilnya memuaskan. Ini adalah jaminan memang yang Allah janjikan buat siapa orang yang bertakwa. Selalu ada aja caranya, enak aja pokoknya. Secara hitungan otak kita kadang-kadang gak nyambung kita ngadepin masalah yang rumit banget, susah. Contoh kan, masih jauh-jauh kalau ibu-ibu mah urusan sama anak sekolah, rasanya susah. Aku bayaran gak punya duit, ya buat kesini kurang, kesitu kurang, buat makan kurang, buat bayaran kurang, semuanya kurang. Tapi pada waktunya ada aja itu rezekinya. Ini jaminan dari Allah. Yang taklah karena apa? Karena kita selalu taat kepada Allah. Kita selalu semangat menjalankan ketaatan ibadah. Jangankan yang fardu, yang sunnah pun selalu kita semangat menjalankan. Itu cincin orang bertakwa. Maka hasilnya diraih, bisa dipetik. Gak mesti nanti di dunia pun terberikan oleh Allah. Ini makna bahwa saya ada, bahwa tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun yang bengkok. Semuanya lengkap. Kalau ada bengkok, lengkap. Lurus. Artinya supaya teman-teman benar adanya. Maka pahamilah Al-Quran sebaik-baiknya. Setelah kita pahami, kita amalkan semua yang ada di dalam Al-Quran. Kita aplikasikan ya, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaifa nata'amal ma'al Quran.
bagaimana kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Maka jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran. Minimal kita baca walaupun kita tak paham. Ada nenek-nenek bilang, ya Ustaz udah terlambat saya mah belajar tafsir bahaya nyambung. Sebenarnya tidak ada istilah terlambat buat kebaikan, Bu. Ketika ada kajian tafsir, dia kata udah gak nyambung, duduk aja pokoknya hadir. Insya Allah ada banyak manfaat yang kita dapat dari duduknya kita di majelis tersebut. Kalau kita emang udah susah memahami ayat Al-Quran, minimal kita membacanya. Membaca Al-Quran walaupun nggak paham, nah itu sudah mengandung nilai pahala di mana? 1 huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Alif Lam Mim. Dari sini kata Ustazah baca Alif Lam Mim 30 pahalanya udah 30. Akhirnya begitu selesai Alif Lam Mim Jadi banyak. kan udah dapat 30. Perhitungan banget sama pahala. Sekarang baru Alif Lam Mim aja udah 30, apalagi kalau kita baca 1 juz, jangan kehitung pahalanya. Masya Allah. Enak-enak kita baca tafsirnya. Insya Allah semakin kuat iman kita, semakin bertambah amalia ibadah kita. Karena kita bersentuhan dengan Al-Quran. Jadi kembali tadi sini walam yaj'allahu aifihi iwajat. Aifihi artinya di dalamnya. Di dalam Al-Quran ini tidak ada satupun kebengkokan. Gak akan kita menemukan kejanggalan, baik dari segi hurufnya ataupun pemaknaan dari tiap-tiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ditafsirkan di sini apa makna iwajan ikhtilafan au tanaqudun. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, saling berkaitan. Maka ada dalam ulumut tafsir itu bab yang bernama al-munasabat fil Quran. Adanya kesesuaian di dalam Al-Quran. Kalau bahasa aku yang korelasi, agak paham kalau sesuatu korelasi, tak nasib lagi. Apa itu korelasi? Hubungan antara ayat dengan ayat, hubungan antara surat dengan surat, itu selalu berhubungan. Ini tanda bahwa Al-Quran itu tidak ada kebengkokan di dalamnya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sudah usah tahu. Awalnya ayat terakhirnya. Benar kan, Bu? Amma in kana minal muqarrabin fa ruhu wa rihanun wa jannatun na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin ashabul makan. Wa amma in kana minal mukadzibina fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadza ayat terakhir surat Al-Waqi'ah berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim, yang artinya maka bertasbihlah dengan memuji nama Allah Tuhan yang Maha Agung. Dan surat setelahnya yaitu surat Al-Hadid diawali dengan Subhanallillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Surat sebelumnya ditutup dengan tasbih, surat setelahnya diawali dengan tasbih. Ini namanya korelasi. Apa itu? Bukan kolerasi, korelasi. Munasabah, artinya kesesuaian.
dengan surat. Ada lagi hubungan antara ayat dengan ayat. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, sampai itu hafal semua ayatnya. Hudal lil muttaqin. Ya kan? Dalam surah Al-Baqarah ayat berapa ini? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Ayat kedua. Alif lam mim itulah Al-Qur'an. La raiba fihi, yang tidak ada raguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Man humul muttaqun, siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan pada ayat ketiga, orang yang bertakwa adalah allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berarti ayat yang ketiga ini merupakan jawaban daripada ayat yang kedua, penjelasan daripada ayat yang kedua tentang siapa orang yang bertakwa. Dijelaskan ayat ketiga ini, itu namanya korelasi antara ayat yang sebelumnya dengan ayat yang sesudahnya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya ayat Al-Quran itu tidak ada kebengkokan di dalamnya. Bisa dipaham? Insyaallah. Paham Ustazah? Ustazah paham. Jamaahnya juga. Insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita dikasih waktu sampai 2:30. Ya, lanjut Bu, baru satu ayat ya Bu. Satu ayat lagi. Ayat kedua. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu. Baca Bu. Ya, di ayat kedua berbunyi qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makisina fihi abada. Fihi abada. Ya, bacanya tidak ada. Bagi dua gitu. Satu halaman. Baca satu halaman. Makisina fihi abada. Kalau di Panjabi barisnya beda. Kan untuk matsilah namanya. Matsilah, ada matsilah. Jadi baca beda. Matiwa itu kan mati ganti, ada dua huruf yang terbuang ya. Itu. Jadi makisina fihi abada. Matiwanya yang mana? Ini abada. Oh, yang saya tanya fihinya. Fihinya. Iya, fihinya. Yang panjang kan? Panjang. Ya, kita baca pendek. Kalau panjang nanti barisnya baris gantung. Nanti namanya matsilah. Masilah kosiro. Ada matsilah kosiro, ada matsilah towilah. Kalau matsilah kosiro setelah hak domir bukan hamzah. Tapi kalau matsilah towilah setelah hak domir adalah huruf hamzah, gitu ya. Di Al-Quran ada yang pendek kok. Ada yang langsung kasur pendek jadinya. Iya. Baik. Jadi ini pada ayat kedua kita lihat tafsirnya ya. Qayyiman mustaqiman Mustaqiman. halun saniyatun muakkidatun liyunzira yukhawwifa bil kitabi al-kafirina ba'san adaban
milladunhu min qibalillahi wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan. Kalau yang di dalam Quran bisa dibaris ini, insyaallah bisa baca. Ini Al-Quran. Qayyiman artinya adalah sebagai jalan yang lurus. Jadi Al-Quran ini adalah jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Bimbingan yang lurus. Di Al-Quran ini adalah guidance, bimbingan buat kita dalam menjalani kehidupan ini. Agar jalan kita lurus, maka kembalilah kita kepada Al-Quran. Halun saniyatun mu'akkidah, kalimat mustaqimah atau qayyiman ini menjadi hal yang kedua dari lafal Alkitab di atas tadi, dan sekaligus meneguhkan makna yang pertama. Nah, ini nahwu ini belajar tafsir masuk juga di dalamnya pembahasan nahwu. Ada hal. Tadi hal yang pertama itu di atas wal jumlah tu halun minal kitab. Ada nggak Bu? Ada. Tulisan Arab di atas. Iya, di atas. Iya. Jadi jumlah yang mana yang menjadi hal? Jumlah walam yaj'alahu iwaja. Itu hal yang pertama. Artinya apa? Artinya begini, bahwasanya Allah itu telah menurunkan kepada hamba-Nya akan Al-Quran hal keadaannya tidak ada yang bengkok. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ini adalah sebagai bimbingan yang lurus. Ya, jadi nyambung ya, Bu ya? Iya. Ada halnya dua. Hal yang pertama walam yaj'alahu iwaja. Hal yang kedua adalah qayyiman. Di Al-Quran ini adalah guidance, hidayah, petunjuk yang membimbing kita menuju jalan kebenaran. Liyunzir, mana arti liyunzir? Dalam Quran untuk memperingatkan. Jadi Al-Quran ini diturunkan adalah untuk memperingatkan. Makna memperingatkan adalah menakut-nakuti orang kafir dengan Al-Quran itu baksan akan siksaan, azaban akan adanya azab syadid dan min ladunhu yang sangat keras dari sisinya, itu dari sisi Allah. Wa yubasyirul mu'minin dalam Quran artinya apa? Dan memberi perintah gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengadakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Berupa apa balasannya? Ayat ketiga. Ma'isina fihi abadan. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, yaitu mendapatkan surga Allah. Ini Masya Allah, kita mengetahui tafsirnya yang 1 sampai ayat 3 yang menambah semangat kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Karena kita tahu bahwasanya ini ayat pertama Al-Quran diturunkan oleh masuk hikmah yang sangat besar, di mana ayat-ayatnya semuanya tidak ada yang bertentangan. Dan pada ayat kedua, ayat Al-Quran merupakan bimbingan buat kehidupan kita di dunia ini. Maka siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai bimbingan dalam hidupnya, selamat hidupnya dunia dan akhirat. Kelak di akhirat akan mendapatkan balasan tempat terbaik yaitu surganya Allah.
Peringatan buat orang-orang yang selalu melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita apalagi puasa, zakat, banyak sekali. Allah perintahkan kita untuk selalu menjalin tali silaturahim dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman-teman. Hati-hati bagi yang selalu melanggarnya. Kata Ustaz, jangan sampai ngaji pergi dalam sholat asar itu. Sampai rumah karena sholat. Ini berarti orang yang belum mendapatkan inzar, peringatan keras. Orang yang melanggar apa yang diwajibkan oleh Allah akan mendapatkan baksan. Apa itu baksan? Azab, siksaan, syadid, yang sangat berat. Melatun, siapa yang tidak siksa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya yang beriman, rajin melakukan amal soleh, bukan cuma ngaku beriman doang, tapi tidak berbuat amal kebaikan itu nonsen. Iman harus diiringi dengan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Manusia pasti merugi semuanya. Illal ladzina amanu wa amilus, yang tak merugi hanya orang yang beriman dan beramal soleh. Ini yang akan bisa disaingi pada amal soleh. Kasih kabar gembira, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Tafsir lawan dari inzar. Inzar peringatan, kalau tafsir kabar gembira. Kasih berita baik buat orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka nanti akan mendapatkan ajrun hasanah, pahala yang sangat bagus. Hasanah disini dimaksudkan adalah al-jannah, surganya Allah di akhirat. Di dunia apa balasan bagi mereka? Tadi sudah saya jelaskan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dia sedikit banyak enak, kehidupan yang nyaman. Dia kata duit nggak banyak-banyak banget, tapi cukup. Oh ya, kalau orang merasa cukup berarti syukurnya bagus, banyak syukurnya kepada Allah. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah? Saya mengucapkan alhamdulillah. Maka adalah kita orang yang senantiasa taat, rajin beribadah. Man ata'ahu faqad syakar. Saya taat kepada Allah dan dia bersyukur. Wa man asahu faqad kafar. Sebaliknya siapa yang bermaksiat kepada Allah dan dia bernikmat. Nah, insyaallah setelah 3 kita sesi tanya jawab 10 menit. Nanti pertemuan berikutnya jangan lupa nih. Lanjut dulu. Ayat ke-4. 2 bulan. 2 bulan masih lama. Yang penting naruhnya yang ditaruh di dapur. Di dapur buat akan mereka kerupuk nanti. Silakan apa ya? Syukur-syukur nanti bisa di tripping. Kalau udah banyak nanti nambah lagi fotokopiannya. Kita tripping loh, kita jilid. Jadi ilmu nanti dibaca sama anak kita sudah tahu selama. Insyaallah. Jadi pahala jauh kita semuanya. Ada yang jalan. Sebelum saya akhiri, saya persilakan. Dari ada jemaah yang mau bertanya seputar kajian kita atau apa saja, ya, di luar tema juga boleh. Waktunya 10 menit dan sekarang. Yang tadi saja yang sering dipuji-puji gitu kan. Saya kan umur saya udah tua ya, udah 73 mau 74. Jadi kebanyakan orang nenek-nenek katanya pokoknya masih sehat aja. Jadi kita harus alhamdulillah kan ya. Dan itu kita kalau puji kita kan enggak biasa. Bukan kita yang minta. Enggak kita minta. Jadi gimana? Kalau kita dipuji, kita nggak minta. Sama orang yang menilai kita, ya. Itu bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Terus tadi saya juga kan belum pergi haji Ustazah. Jadi dipanggilnya Ibu Haji gitu. Jadi doa. Iya. Amin.
itu kemana-mana saya dulu haji. Panggil haji, amin. Saya belum pergi haji saja. Kan bukan kita yang pengen dipanggil haji, Iya. orang yang memanggil. Apa aja dari doa. Itu. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan sampaikan kepada malaikat, cintailah orang itu. Nanti malaikat pun akan menyampaikan kepada manusia di dunia ini, cintailah si fulan. Karena si fulan adalah orang yang dicintai oleh Allah. Bukti orang cinta sama kita, biasanya orang senang memuji kita, orang bangga sama kita, dan orang cinta. Itu sebutan kita apa? Alhamdulillah ya Ustaz. Alhamdulillah, bukan kita yang minta. Iya. Alhamdulillah masih bisa jalan ya Ustaz. 25 tahun kelihatan sehat, kelihatan cantik. Nah, masih gagal. Nggak ada kan? Padahal kita juga ada punya penyakit. Iya, padahal kita punya penyakit, nggak tahu. Padahal kita capek juga. Maka yang harus kita lakukan dari selain alhamdulillah, doa tadi ya Allah, ampunin saya Iya. atas segala kekurangan saya, orang lain nggak tahu. Yang orang nggak tahu ya. Iya, orang lain nggak tahu. Iya benar. Jadi masya Allah, kembalikan pujian itu sesungguhnya hanya milik Allah. Alhamdulillah. Ya. Makasih, Ustaz. Duitnya banyak banget sih. Iya, padahal mah enggak ya. Alhamdulillah. Ya, kemarin juga yang kata ibu itu banyak banget. Wah, iya orang saya getol. Ya, aduh cukup di hati aja ya Bu ya. Bahwasanya memang harus ikhtiar. Kalau pengen mendapatkan sesuatu harus berjuang. Ya, harus berjuang. Ya, bagus pertanyaannya. Yang kedua Bu, silakan. Ada dari sana saya tadi semangat ya. Ibu-ibu. Ada. Musri, Musri. Kembali. Saya sekali, kembali. Yang mana tuh? Boleh Bu yang di luar tema di hidupnya majelis kita ini dengan banyak pertanyaan. Iya. Karena pertanyaan itu bisa jadi apa yang kita tanya itu menjadi pertanyaan banyak orang. Ketika dijawab bisa menjadi manfaat dari para orang banyak. Silakan. Saja. Ini di luar pelajaran ini. Luar tema ya. Ketika kita mau sholat, kita kan selalu baca surat An-Nas, kita baca surat An-Nas biar kita enggak ngelamun. Jadi ketika takbir kita pasti konsentrasi kata Allah. Tapi setelah baca surat Al-Fatihah atau setelah baca pasti kita melayang adakah doa tertentu untuk bisa fokus dalam dalam sholat. Apa saya aja gitu yang suka? Sama Bu, sama. Sholat, di dalam sholat seringkali kita berfokus. Maka ada tuntunan sujud sahwi. Ya, kenapa ada tuntunan kita dianjurkan melakukan sujud sahwi kalau ada yang lupa di dalam sholat itu? Biasanya kita lupa tuh. Karena apa? Karena nggak fokus. Kita lupa udah rokaat udah apa ya? Iya. Gitu ya, seringnya ya. Ini rokaat ketiga atau rokaat? Dua apa tiga? Sering nggak begitu lagi sholat? Lecok direcok. Kenapa bisa lecok? Karena agak fokus. Karena ketika sholat banyak kepikiran yang lain-lain. Iya benar. Benar nggak? Padahal itu pengen banget bisa sholat fokus. Kalau sholat bahasanya bukan fokus, khusyuk. Khusyuk bahasa kita ya fokus. Pengen banget bisa sholat khusyuk. Karena kepikiran yang lain-lain kecuali Allah. Khusyuk dengan bacaan, khusyuk dengan gerakan kita. Karena ini berat, maka banyak doa yang dianjurkan untuk kita baca sebelum kita sholat, supaya benar-benar kita bisa khusyuk dalam sholat. Apa di antaranya? Ibu mesti ya, mesti biasa sebelum sholat membaca surat An-Nas sebelum sholat. Doa. Jadi ayat mengandung arti doa agar kita terhindar dari waswas. Bisikannya syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memang kerjaannya bolak-balik masuk ke dalam ruang hati manusia. Kalau bisa Pak jangan dikasih ruang sedikit pun oleh syaitan.
min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. 3 kali kita baca. Selain Anas, ini ayat Quran. Ayat surat Al-Ma'idah. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu min hamazatis syayatin, daripada tiupan-tiupan setan, wiswasnya setan. Wa a'udzu bika, aku berlindung kepadamu ya Allah, ayyahdurun. Ada setan yang sampai hampir bisa lagi terjadi sholat. Di samping doa juga harus usaha. Kalau doa doang kita baca tapi hati kita biarin kemana-mana di saat lagi sholat, tetap aja nggak bisa kita fokus. Berjuang wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Perjuangkan untuk bisa fokus, perjuangkan untuk bisa khusyuk di saat terbersih sesuatu di dalam sholat kita tepis. Nah, kita lawan. Kalau kita perjuangkan, insya Allah itu udah tawakal hasilnya. Syukur kalau bisa berkhusyuk, tapi masih ada aja gangguannya. Udah tawakal, nah Allah dan kita serahkan kepada Allah. Nah, kita berikhtiar, doa udah usaha sudah. Begitu ya, hati kita punya itu Allah, kita kembalikan saja kepada Allah. Namanya tawakal, nah Allah. Terus ya. Ya, sama-sama. Ya, cukup ya buat belajar. Suruh waktu yang lain dari depan barangkali. Yang duduknya dari depan dulu, dari mulainya tuh. Ya, pas, lewat. Ya. Baik. Barakallahu lana wa mudah-mudahan Allah memberikan berkah buat kita semua, mengamalkan ilmu kita, menjadikan ilmu kita yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Sampai di sini kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan, ada wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan kepada Ibu Hana Tuti LCMA yang telah memberikan pelajarannya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk melakukan ilmu doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustazah Muslihat dari Nabi silakan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'amal wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi syakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi syakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi syakaratil maut. Wa najatan minan nar wal maghfiratan minal hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.